Tradisi di pesantren itu mengajarkan toleransi, mengajarkan demokrasi, mengajarkan bahwa menghargai apa yang di depan kita itu bukan hanya hak kita, tapi juga ada haknya orang lain. Dan itu yang menarik di pondok pesantren. Itu kan salah satu keputusan muktamarnya menyebutkan bahwa Indonesia negeri yang Darussalam, bukan negeri yang Darul Islam. Ini kan keren sekali. Pendiri Nahdlatul Ulama yang kemudian mengatakan, kalau kalian semua kira-kira begitu, kalau kalian semua tidak mengakui kepemimpinannya Bung Karno, maka seluruh pernikahan yang terjadi di masanya Bung Karno itu tidak sah. Yang menyebutkan bahwa tidak ada yang berbeda di Pancasila. Kalau kita membaca isinya Pancasila, kalau kita memeras Pancasila, isinya adalah ayat-ayat Quran. Kan ada program Kemandirian Pesantren 2021 hingga 2024. Lalu kemudian kita sampaikan ke Bappenas, Bappenas merekomendasikan, jangan berhenti program ini. Ini program yang sangat bagus, lanjutkan. Dan alhamdulillah Pak Menteri Agama, Pak Prof. Nasaruddin Umar berkeyakinan untuk melanjutkan programnya Gus Yakut Khalil Qomas. Sudah saatnya pesantren tidak pesimis. Sudah saatnya pesantren, santri dan keluarga besar pesantren untuk optimis pada apa yang diikhtiarkan oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman Deep Talk Indonesia. Kembali lagi dengan saya di podcast Deep Talk Indonesia. Kali ini saya tidak sendirian dan tentunya bersama tokoh yang sangat berpengaruh terutama di dunia pesantren, karena kali ini kita akan berbicara dengan beliau yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Kiai Basnang Said, SAG MAG. Selamat datang Pak Kiai. Selamat datang Gus Izul, semoga berkah pertemuan kita. Amin, amin, alhamdulillah. Gimana perjalanan Ki? Lancar ya tadi? Alhamdulillah tadi gerimis, lalu kemudian pas masuk ke sini udah hujan. Udah hujan ya, alhamdulillah sampai duluan di sini. Alhamdulillah. Berarti saya tepat waktu. Sehat semua ya Ki. Amin. Kita kali ini akan berbicara tentang dunia pesantren Ki. Karena perlu kita tahu bahwa Bapak Kiai Basnang ini yang biasa kita sebut di dunia pesantren itu Kiai, jadi saya lebih akrab mungkin berbicara bahwa Kiai Basnang. Waduh. Walaupun gelar beliau sudah banyak ya, tapi akrab di dunia pesantren itu Kiai. Nah, Pak Kiai Basnang ini juga menjabat kali ini di PD Pontren Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah kita bisa berbicara pada kali ini. Tentunya di dunia pesantren ini kan kompleks ya, dunia kompleks, menyenangkan, ada juga yang sungguh menarik. Sungguh menarik lah, sulit dijelaskan kalau memang harus mengalami itu sendiri kadang-kadang ya. Dan kalau tidak pernah mondok itu rasanya menyesal. Nah itu banyak situasi banyak cerita yang lucu, banyak harus dialami sendiri kadang. Betul. Nah, karena Pak Kiai Basnang ini selaku PD Pontren, Direktur PD Pontren Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, kita mungkin banyak yang nggak tahu bahwa perjalanan beliau ini sampai di titik sebagai Direktur PD Pontren ini seperti apa. Ke dunia santriannya kemudian bersentuhan dengan dunia pesantren seperti apa Kiai? Ya. Baik, terima kasih sahabat Gus Izul. Pertama saya harus mengklarifikasi, saya bukan Kiai. Saya hanya sebagai seorang santri yang kebetulan mendapatkan tugas dari negara untuk menjadi hadamnya Kiai. Jadi sebagai santri itu tidak ada kata tidak, kecuali kita harus mengabdikan diri kepada bangsa, negara melalui Direktorat PD Pontren dan terusus pengabdian kepada bangsa untuk pesantren. Kemudian yang kedua bahwa kalau bicara soal pesantren memang mohon maaf, memang sejak kecil sudah di pesantren. Saya di Ibtidaiyah As'adiyah di kampung, lalu kemudian sembari sekolah di Madrasah Ibtidaiyah As'adiyah di salah satu desa terpencil di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Itu cabangnya Pondok Pesantren As'adiyah. Lalu kemudian mondok di Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang yang didirikan oleh Al-Alama Al-Hajj Muhammad As'ad Al-Bukuisi. Lalu kemudian sepeninggal beliau dinisbahkan menjadi Pondok Pesantren As'adiyah. Jadi As'adiyah itu adalah kira-kira sanad dan nasab keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah di kawasan timur Indonesia. Kalau kita melihat pertumbuhan kultur tradisi masyarakat Indonesia Timur, utamanya di Sulawesi Selatan, itu tidak jauh-jauh dari kultur pesantren ala As'adiyah. Dan di sana kemudian kita tumbuh berkembang, diajari nilai-nilai ketawaduan, nilai-nilai
Islam yang moderat, nilai-nilai Islam yang menghargai siapapun, lalu kemudian tumbuh menjadi tradisi dan juga itu menjadi dianut di tengah-tengah masyarakat kita. Gitu Gus Izul. Kemudian ibtidaiyah di Sopeng di Sulawesi Selatan, kemudian ke Jakarta itu masih panjang. Iya, jadi panjang karena 6 tahun di Pondok Pesantren Asadia Sengkang. Sebelumnya di cabangnya di Asadia, lalu kemudian 3 tahun di Sanawiyah, lalu kemudian 3 tahun di Alia, semuanya di Pondok Pesantren Asadia. Lalu setelah itu di pondok itu kan memang kita harus ditugaskan mengajar di cabangnya pondok. Ya. Jadi kami itu selepas di Madrasah Alia Pondok Pesantren Asadia itu ditugaskan mengajar di cabangnya Pondok Pesantren Asadia yang kemudian bernama Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Polewali Mandar. Itu kita menjadi guru ibtidaiyah, lalu kemudian diamanahi oleh Andre Guruta. Jadi di sana itu kalau kita di Jawa disebut dengan kiai, kalau di sana kalau yang sepuh disebut Andre Guruta, artinya tempat untuk menempah ilmu, tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian kalau yang kira-kira kadar keilmuannya di bawah Andre Guruta disebut dengan Guruta. Lalu kemudian yang paling di bawah lagi disebut Ustadz. Jadi lalu kemudian setelah itu melanjutkan studi di UIN Alauddin Makassar. Ya, begitulah kira-kira. Jadi pada saat tamat dulu terjadi kebimbangan dalam hati apakah melanjutkan studi di luar kota Sengkang atau tetap di kota Sengkang saja, dalam hal ini di Asadia. Karena memang kami selama di Sengkang itu menjadi marbot masjid. Oh itu bro, luar biasa. Jadi kalau sahabat-sahabat semuanya suatu waktu ke kota Sengkang, Sengkang itu adalah ibu kota dari Kabupaten Wajo, itu ada Masjid Agung Ummul Qura, itu 4 tahun saya menjadi marbot, mulai dari kelas 2 Sanawiyah sampai kelas 2 Alia, nanti berhenti setelah mau direnovasi. Itu tugasnya itu benar-benar, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tugasnya itu menyirami toilet setiap hari, kemudian menyapu pasir-pasirnya, bekas-bekasnya orang berwudu. Lalu setelah itu kami membawa celengan. Celengan itu tromol apa itu? Tromol celengan kotak amal ya. Jadi kotak amal itu yang kami lakukan setiap sesudah sholat maghrib dan kemudian pada hari Jumat. Lalu setelah itu kita menghitung, setelah itu sedikit ada bisyarah dari masjid setiap bulan, itu 15.000 waktu itu. Jadi lalu kemudian menarik tinggal di pondok pesantren. Tapi kalau boleh tahu itu perkiraan tahunnya tahun berapa? Ya, jadi saya di Asadia itu tahun sanawiyahnya itu tahun 88. Tahun 88 sampai tahun 94. Keluar di Alia itu 94, lalu kemudian melanjutkan studi di UIN Alauddin Makassar di Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Dan begitulah berputar dinamika hidup. Luar biasa. Jadi dekat dengan pesantren sudah sejak lama dari masa kecil. Memang. Nah, ini yang menjadi motivasi untuk santri-santri atau dunia pesantren. Keberanian apa yang kemudian mungkin Kiai dari daerah yang tadi disebutkan bahwa ada di satu desa yang di Sulawesi Selatan, kemudian memberanikan diri untuk keluar dari itu kan santri kan kadang keraguan juga di sana. Jadi ada satu yang menjadi sisi positif ketika kita pernah mondok. Pertama, soft skill kuat. Pertama, berani bertarung menurut saya. Itu jujur apa adanya, tidak neko-neko, dan yang sangat penting itu tidak mudah mundur, tidak mudah putus asa. Jadi itu menurut saya sisi yang paling bermakna dalam kehidupan selama kita di pesantren itu, mampu menanamkan kepada kita kepribadian yang mampu bertarung, bisa melewati apa saja tanpa kondisi apa saja tanpa kita mau putus asa. Karena memang kalaupun kemudian kita jatuh, ya di pesantren diajarkan bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, dan itu menurut saya hal yang sangat luar biasa yang diajarkan di pondok pesantren, kemampuan untuk kita bertahan pada kondisi apapun. Dan ini yang diajarkan di pondok pesantren, termasuk kemudian orang tua kita di kampung. Memang karena kita ini adalah orang di kampung, memang orang tua juga adalah kira-kira aktivis Partai NU dulu. Aktivis Partai NU, lalu kemudian bertransformasi menjadi P3.
Nah, itu kira-kira yang membuat motivasi. Kemudian dari 94 itu langsung atau kuliah dulu, kemudian 94 S1, lalu kemudian masuk selesai 98 atau 99 di masa reformasi. Lalu setelah itu melanjutkan studi S1, S2 dan S3. Itu masih di Sulawesi Selatan, masih di UIN Alauddin. Tetapi ketika tinggal di Makassar juga, itu masih melanjutkan tradisi saat di pondok, menjadi imam rawatib di masjid. itu kebiasaan memang nggak bisa dihilangkan. Jadi tidak jauh-jauh dari masjid. Jadi kalau teman-teman suatu waktu datang ke Kompleks BTN Agraria, ada Masjid Al-Huda di situ. Itu saya 3 tahun jadi marbot masjid. Yang penting saya bilang sama pengurus masjid, mohon izin Pak Haji, yang penting kami diizinkan tidak ada di masjid pada saat siang, karena kami mau waktu itu kita aktif di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, aktif di organisasinya pesantren, sehingga diwajibkan hanya harus pulang ke masjid pada saat maghrib, isya, dan sholat subuh. Jadi selesai sholat isya, langsung lagi 14 lagi menuju ke kegiatan pergerakan dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Karena emang menariknya santri itu tadi disebutkan Kiai juga survive-nya atau apa adanya, terbiasa dengan makan makanan sederhana. Betul sekali, tidak neko-neko. Ya, mungkin kebiasaan pesantren kan makan barengnya itu dengan satu nampan berbareng, dia tidak punya ada mayoran. Wah itu paling seru lah dunia pesantren itu. Dan itu mayoran, Mas Izul, Gus Izul itu mengajarkan kepada kita itu demokrasi. Itu kalau di mayoran itu makan bersama itu kan sebenarnya kalau orang mau rakus bisa mengambil banyak ikan, bisa mengambil banyak telur, tapi selalu di hati kita cubit satu-satu, dikit-dikit, padahal juga nanti habis bersama-sama. Dan itu tidak ada ego sama sekali. Jadi sesungguhnya tradisi di pesantren itu mengajarkan toleransi, mengajarkan demokrasi, mengajarkan bahwa menghargai apa yang di depan kita itu bukan hanya hak kita, tapi juga ada haknya orang lain. Dan itu yang menarik di pondok pesantren. Luar biasa. Luar biasa banget itu. Itu ya memang harus, yang nggak bisa dijelaskan, kadang yang mungkin belum pernah mengalami itu sulit untuk memahami. Oh masa iya makan bareng-bareng, makan cuma segitu kenyang misalnya. Kalau santri kan apa aja kenyang mungkin dikasih ikan, wah luar biasa. Apalagi ada gotong royong itu kan bareng. Keren banget itu. Ya itu mungkin sepintas perjalanan Kiai Basnang Said selama di daerah di Sulawesi Selatan. Kemudian, nah ini kembali lagi ke pembahasan bahwa hari ini Pak Kiai ini kan menjabat sebagai direktur di pondok pesantren. Alhamdulillah lahir dari pesantren, kemudian hari ini juga menjadi direktur yang memang mengurusi di dunia pesantren. Tentunya ini tidak menjadi sesuatu yang mengagetkan bagi Pak Kiai Basnang karena sudah terbiasa. Nah, untuk sekarang di pesantren Kiai, tantangannya kan cukup semakin kompleks, semakin banyak. Apalagi di dunia digital, di dunia modern hari ini. Bagaimana pesantren itu bisa tetap menjaga nilainya, walaupun dia di satu sisi harus juga mengikuti perkembangan zaman. Gimana Kiai? Jadi pertama Gus Izul, kita patut bersyukur kepada negara, pemerintah telah mengeluarkan sebuah regulasi yang sangat monumental dalam perjalanan pesantren. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang menjamin masa depannya pesantren setara dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Artinya anak-anak kita yang pernah mondok mau menjadi apa saja bisa, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi dokter itu bisa, dan itu negara menjaminnya. Lalu jumlah pesantren hari ini sudah menembus angka 42.000. 42.000 dengan jumlah santri 4,5 juta jiwa. Itu luar biasa. Tetapi kemudian tantangannya adalah semakin banyak pesantren yang tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat, apakah kira-kira masih bisa mempertahankan nilai-nilai yang diajarkan oleh para ulama terdahulu ketika mendirikan pesantren? Ini tantangan tersendiri, apalagi pesantren pada masa dulu itu tentu tidak sama dengan pesantren hari ini. Pesantren hari ini tentu harus berjibaku dengan kondisi hari ini yang anak-anak kita harus melek IT. Dan itu kemudian yang diikhtiarkan oleh Kementerian Agama. Di Kementerian Agama kita ada program digitalisasi pesantren. Kira-kira supaya anak-anak kita bisa melek tentang IT, dan itu anak-anak memang kesehariannya itu tidak langsung memegang HP. Kenapa kita tidak langsung berikan HP? Karena memang kita mau membuat anak-anak lebih berkonsentrasi belajar. Khawatirnya nanti kalau mereka bebas memegang HP, Android, iPhone dan seterusnya, lalu kemudian konsentrasinya larinya ke sana.
Sehingga, tapi begitu kemudian suatu waktu anak-anak harus mengikuti ujian imtihan watani namanya Gus Izul, maka kemudian anak-anak cepat sekali menyesuaikan. Termasuk ada program kita namanya PBSB, Program Beasiswa Santri Berprestasi, yang anak-anak dari pesantren bisa mendaftar menjadi dokter, IT di UI, di UGM, dan seterusnya. Itu kan tesnya berbasis IT. Hanya seketika itu saja, pada saat itu kita ajari, itu cepat sekali penyesuaiannya. Santri. Itu berarti bahwa suatu waktu bahwa anak-anak memang sekarang tidak memegang HP, tapi begitu nanti pengkondisiannya setelah keluar, itu pasti cepat menyesuaikan diri, karena memang sudah terbiasa menyesuaikan diri di pondok pesantren. Itu memang dilemanya juga, Ki. Memang di satu sisi di pesantren, karena saya juga kebetulan memang hidup di dunia pesantren juga, terkadang memang ada kebutuhan yang mengharuskan dengan teknologi, kebutuhan tugas dan segala macam. Tapi di satu sisi memang tidak boleh juga megang di seharian, karena itu sangat mengganggu. Tetapi prosesnya Gus Isul harus, misalnya administrasinya itu harus menggunakan IT tentunya. Misalnya ketika anak-anak mendaftar masuk ke pondok, bagaimana kemudian transaksi pembayarannya itu sudah menggunakan digitalisasi. Kemudian juga ada program kemandirian pesantren. Itu program kemandirian pesantren, anak-anak selama berada di pondok pesantren tidak pernah memegang uang fisik, uang cash, karena memang sudah terjadi transaksi lewat kartu. Kemudian juga hal-hal yang lain, misalnya pengajiannya kiai-kiai, sedapat mungkin kita mencoba supaya kita me-YouTube-kan seluruh pengajiannya kiai. Kami membayangkan bahwa kalau seluruh pengajiannya kiai, seluruh istighosahnya para kiai, lalu kemudian di YouTube-kan, betapa kemudian yang menguasai dunia YouTube itu adalah pengajiannya kiai. Sehingga begitu kita misalnya mencoba membuka, men-search tentang kitab apapun, kemudian muncul di YouTube dan disampaikan oleh kiai mana. Itu kira-kira pentingnya kita menguatkan digitalisasi di pondok pesantren itu. Artinya sudah mulai sudah berlangsung mungkin ya digitalisasi pesantren, tinggal nanti pemantapan ke depannya seperti apa. Nah memang tapi ke depannya apakah Kementerian Agama juga akan membahas tentang ini ya, kitab tapi versi digital gitu untuk pelajaran yang diterapkan di pesantren. Itu mungkin nggak? Betul. Jadi sebelum Hari Santri 2024 ini kita mencoba menguatkan Arapegon. Jadi supaya kira-kira ketika santri mengaji kitab, lalu kemudian mungkin tidak mesti dengan pensil, dengan pulpen, tapi nanti dengan tablet. Tetapi ini belum, sementara kita persiapkan. Semoga nanti di awal-awal 2025 Arapegon ini dalam bentuk digital itu bisa kita tuntaskan. Itu memang perkembangan pesantren juga, karena gini, pesantren itu kan salah satu penopang terbesarnya negara ini, bangsa ini. Bahkan dunia luar pun bisa berkunjung ke Indonesia untuk bagaimana sih kehidupan pesantren sekarang. Mau nggak mau harus. Nah, kalau kita membaca sejarah kan sebenarnya betapa perjuangannya pesantren bagi kemerdekaan kita. Kalau kita membaca sejarah, misalnya di pertemuannya para ulama pesantren 1935 yang kemudian dibungkus dalam kegiatan Muktamar Nahdlatul Ulama di Banjarmasin, itu kan salah satu keputusan muktamarnya menyebutkan bahwa Indonesia negeri yang Darussalam, bukan negeri yang Darul Islam. Ini kan keren sekali. Kemudian bagaimana kemudian di saat-saat awal pemerintahannya Bung Karno, itu segelintir umat Islam tidak sepakat dengan Bung Karno. Dianggapnya Bung Karno itu tidak sah menjadi kepala negara karena tidak dipilih oleh wakil rakyat, juga tidak dipilih secara pemilihan langsung sebagian hari ini. Lalu kemudian datang ke Mbah Wahab Hasbullah. Kita tahu bersama bahwa kemudian Bung Karno dianggap tidak sah kepemimpinannya. Lalu Kiai Wahab, tokoh pesantren, pendiri Nahdlatul Ulama, yang kemudian mengatakan, kalau kalian semua, kira-kira begitu, kalau kalian semua tidak mengakui kepemimpinannya Bung Karno, maka seluruh pernikahan yang terjadi di masanya Bung Karno itu tidak sah. Karena Bung Karno mengangkat Menteri Agama mengangkat penghulu menikahkan. Kalau kemudian sumber hukumnya, dasar hukumnya tidak sah, maka produk hukumnya menjadi tidak sah. Akhirnya kemudian diterima, lalu kemudian diberi gelar Waliul Amri Bid-Daruri ala Syauqah. Artinya pemimpin di masa darurat yang kemudian punya otoritas untuk melakukan apapun dan itu sah di mata agama. Itu juga hal lain, misalnya Gus Isul pasti pernah membaca sejarah tahun 1982-83 kalau tidak salah, kan Pak Harto ingin memperlakukan kira-kira asas tunggal Pancasila. Nah, ormas yang lainnya itu sepakat
tidak menyetujui dengan asas tunggal Pancasila, harus asas Islam. Tetapi yang pertama-tama mengikuti itu dan menyetujui bahwa tidak apa-apa asas tunggal Pancasila adalah kaum ulama di pesantren. Yang menyebutkan bahwa tidak ada yang berbeda di Pancasila. Kalau kita membaca isinya Pancasila, kalau kita memeras Pancasila, isinya adalah ayat-ayat Quran. Ketuhanan yang Maha Esa, qul huwallahu ahad, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, ya'diluhu wa aqrabu littaqwa, permusyawaratan muasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal. Itu kan luar biasa. Sehingga bagi kita masyarakat pesantren tidak perlu lagi bicara soal apakah negara kita penting negara agama atau tidak, karena negara juga insya Allah sudah menjamin akan kehidupan umat Islam di Indonesia. Termasuk misalnya Gus Izul, mohon maaf, ada Undang-Undang 18 tahun 2019 yang kemudian turunannya undang-undang itu kan ada sumber pendanaannya pesantren, boleh dari APBN, boleh dari APBD, boleh dari hibah luar negeri, boleh kemudian dari dana abadi pesantren. Dan inilah kemudian selama 2 tahun berturut-turut dana abadi pesantren kita fasilitasi santri-santri kita untuk kemudian melanjutkan studi di perguruan tinggi excellent di tanah air. Menarik pesantren dari pinggir masuk ke tengah, akhirnya nanti maju ke depan. Itulah santri yang siap mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Ini menarik memang yang tapi menjadi izin saya minum ya. Silakan. Yang memang mungkin sedikit banyaknya memang pasti masih ada apa rintangan-rintangan yang dihadapi. Yang tentunya akses terhadap misalkan beasiswa santri berprestasi itu memang bisa bicara di pesantren-pesantren yang masih di daerah itu memang belum terakses full untuk menerima itu. Iya, jadi Gus Izul sebenarnya begini, Kementerian Agama lewat Direktorat Pendidikan Dini dan Pondok Pesantren, kebijakan apapun dari negara itu kita kan ada jejaring. Jejaringnya adalah ada kepala bidang di provinsi, kepala bidang PD Pontren, ada kemudian kepala seksi PD Pontren di kantor Kemenak, kemudian juga ada kantor urusan agama. Itu semuanya kita melalui itu, sehingga pengumuman apa bentuknya dari Kementerian Agama itu melalui itu. Hanya memang bahwa pesantren kita masih banyak yang berada di daerah-daerah pelosok. Tentu kemudian informasi-informasi kebijakan kita tentu memang tidak gampang untuk sampai kepada beliau-beliau ini. Tapi sesungguhnya lewat strukturnya Kementerian Agama itu kita sudah lakukan. Termasuk kemudian yang bisa kami lakukan adalah jejaring misalnya dengan para alumni. Kalau misalnya alumni yang sudah ada alumninya sebuah pondok pesantren sudah berada di mana, lalu kemudian kita melakukan informasi itu, menyampaikan info-info itu melalui jejaring alumni. Itu yang kita lakukan. Nah, itu sebetulnya tidak perlu khawatir bagi para santri. Tidak perlu khawatir. Tenang saja karena informasi dari Kementerian Agama sudah secara struktural sampai ke tingkat sudah sangat daerah. struktural. Tinggal nanti bagaimana santri itu bisa mengelola. Termasuk izin saya juga alhamdulillahnya menerima manfaat dari beasiswa santri, alhamdulillah. Yaitu beasiswa Indonesia. Sukses Gus Izul. Alhamdulillah. Ini tinggal nanti saya juga memberikan sharing bahwa tidak perlu khawatir, Kementerian Agama sudah banyak melakukan upaya untuk santri ini dari pinggir, tengah dan ke depan itu yang luar biasa. Jadi dulu kita kan di masa-masa dulu kita di pinggir, santri tuh di kampung-kampung. Mana ada santri bisa lanjut ke IPB, lanjut ke UI apalagi. Bagi kita dulu itu mentok-mentoknya hanya di UIN. Waktu itu belum bernama UIN, masih menjadi IAIN. Yayan dulu istilahnya ya. Nah, sekarang negara dari pinggir membawa ke tengah, sekarang kita maju ke depan. Dan inilah saya kira kehadirannya negara dalam konteks ini mampu membawa santri yang tadinya di pinggir sekarang menjadi bagian di bagian depan itu. Itu luar biasa. Jadi memang bahkan ijazah pun sudah dilakukan penyetaraan, kemudian bagaimana lulusan pesantren itu sudah tadi disebutkan bahwa bisa masuk kemanapun lah. Ke kampus yang kita inginkan gitu. Betul. Sekarang kan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ada 3 jenisnya pesantren, Gus Izul. Pertama ada pesantren formal, itulah kira-kira Muadalah, kemudian PDF, dan perguruan tingginya adalah Ma'had Ali. Sekarang Ma'had Ali jumlahnya tidak salah 84 Ma'had Ali, dan kedepannya sebenarnya yang paling menjanjikan menjadi guru agama, menjadi penyuluh, menjadi penghulu itu alumni Ma'had Ali. Kenapa? Karena tuntas pembelajarannya di pondok pesantren. Dalam hal ini di Ma'had Ali. Kemudian ada pendidikan non formal pesantren yang kira-kira disebut ngaji salafiyah, ngaji kitab kuning. Itu pun juga nanti santrinya diakui oleh negara.
Yang kedua, sekarang kan ada penjamin mutu di pesantren. Namanya Dewan Masyayikh yang menjaminkan mutunya di tingkat internalnya pesantren, lalu di tingkat eksternalnya pesantren, dalam hal ini di tingkat pusat disebut dengan Majelis Masyayikh. Mereka lah kemudian yang merumuskan seperti apa standar-standar penjaminan mutu di pesantren. Kira-kira sederhananya bahasanya begini. Kalau kelas 3 tingkat ulia itu pantasnya tahu apa? Ya. Sehingga kalau kemudian ada santri kelas 3 tingkat ulia atau tingkat madrasah alia, tetapi belum bisa membedakan yang mana mubtada, yang mana khabar, yang mana fi'lun, yang mana fa'il, berarti tidak bisa dijamin kualitasnya pesantren itu. Kira-kira itu makna dari penjaminan mutu pesantren itu. Berarti kalau kaitannya dengan penjaminan mutu, kalau kurikulumnya itu sendiri gimana, Ki? Pesantren apakah akan disamaratakan atau ini kan masih banyak pesantren-pesantren? Betul. Jadi sebenarnya tidak pernah ada keinginannya negara untuk menseragamkan kurikulum. Jadi kurikulum itu sepenuhnya diserahkan ke pesantren. Majelis Masyayikh hanya membuat kira-kira batasan-batasan bahwa kalau bicara soal fikih maka antara lain misalnya bisa bicara kitab Kifayatul Akhyar. Bicara soal tafsir, maka antara lain kitabnya Tafsir Jalalain. Bicara kitab hadis kira-kira di samping Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga ada Riyadus Shalihin. Kira-kira begitu. Standar-standar itu. Jadi sehingga kemudian tidak ada sama sekali keinginannya negara, Kementerian Agama untuk menseragamkan. Karena memang itulah kekhasan, keunikan pesantren yang harus dijaga oleh negara. Yang makannya tetap pakai tampan ya silahkan tetap pakai tampan. Tapi isinya tentang paham yang toleran, tentang demokrasi, tentang mencintai bangsa dan negara. Artinya mungkin dulu makan nampan itu hanya pembahasan seputar pesantren, tapi sekarang santri harusnya makan dengan nampan, tempe segala macam harus membahas teknologi gitu. Harus arahnya ke sana. Kemudian bagaimana Kiai melihat pesantren hari ini, Kiai? Apakah perkembangan ini sudah sesuai yang diharapkan dari pemerintah, misalkan menjadi penopang dari bangsa atau bagaimana? Jadi kalau kita, dan memang itu cita-cita besarnya negara dalam hal ini Kementerian Agama supaya pesantren itu bisa mengambil bagian dalam membangun bangsa dan negara. Jadi jangankan hari ini, dulu saja ketika negara tidak hadir kepada pesantren, betapa pesantren mengambil bagian-bagian dalam merebut kemerdekaan. Apalagi ketika negara sudah hadir untuk pesantren, maka justru disitulah kemudian makin masifnya pesantren untuk berkontribusi besar. Misalnya bahwa pesantren berkontribusi besar, ada 3 fungsinya pesantren. Fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Bicara soal fungsi pendidikan, ini kan sudah jalan. Ada anak-anak usia sekolah, diperbaiki akhlaknya, moralnya. Lalu kemudian pesantren ikut terlibat di dalam dan bahkan melebihi tugasnya negara. Sering kami mengutip Ketua Umum PBNU, beliau Kiai Yahya Khalil Stakuf, beliau sering mengatakan bahwa tidak wajib NU mendirikan lembaga pendidikan, tidak wajib Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan. Yang wajib melakukan adalah negara, karena di preambul Undang-Undang 45 kan mencerdaskan kehidupan bangsa, tugasnya negara. Tetapi begitu kemudian masyarakat melakukan itu, yang sebenarnya bukan tugasnya, maka negara harus mendukungnya. Dan ini negara sudah terbukti mendukung apa yang dilakukan oleh pesantren. Maka ketika negara benar-benar memberikan dukungan kepada pesantren, maka semakin masif perannya pesantren untuk memperbaiki akhlaknya bangsa. Kemudian dalam konteks fungsi pemberdayaan masyarakat, bahwa pesantren itu kan menjadi pengembang perekonomian di tengah-tengah masyarakat. Bayangkan misalnya kalau ada 3.000 santri di sebuah kampung, yang santrinya ada yang mondok di luar, kemudian ngaji masuk ke pesantren, itu berapa geliat ekonomi yang berlangsung pada saat itu. Berapa kira-kira anak-anak yang membutuhkan ojek ketika mau pulang kampung? Berapa kira-kira beras yang dihabiskan ketika makan paginya, anak-anak makan siangnya, dan seterusnya. Sehingga sebenarnya keberadaannya pesantren telah memperbaiki akses perekonomian masyarakat. Kemudian yang paling penting juga tentu adalah aspek pendidikannya. Itu kemudian diatur juga nggak, Kiai, sama Kementerian Agama mungkin dalam hal ini pendidikan diniyah dan pesantren terkait bagaimana
soal mengelola aset pesantren. Hari ini kan sangat penting bagaimana kemandirian pesantren itu sendiri. Betul. Jadi pada masanya Gus Yakut Holil Qomas menjadi Menteri Agama itu kan ada program kemandirian pesantren 2021 hingga 2024. Lalu kemudian kita sampaikan ke Bappenas merekomendasikan jangan berhenti program ini. Ini program yang sangat bagus, lanjutkan. Dan alhamdulillah Pak Menteri Agama Pak Prof Nasaruddin Umar berkeyakinan untuk melanjutkan programnya Gus Yakut Holil Qomas, sehingga kemudian nanti kita planningkan ada program kemandirian untuk 2025-2029. Hanya memang sedikit ada improvisasinya. Kita mau mencoba di 2025 itu kita desain namanya Kampung Santri. Kampung Santri. Jadi Kampung Santri itu membayangkan begini Gus Izul. Di sebuah kecamatan atau sebuah desa ada 10 pondok pesantren. 10 pondok pesantren itu negara mengintervensi ekonominya. Pesantren A memproduksi air minum, pesantren B memproduksi apa, pesantren C memproduksi apa. Dan kemudian tidak boleh ada sama unit usahanya. Sehingga kebutuhannya di masing-masing itu dipenuhi dari oleh dan untuk pesantren. Lalu berikutnya untuk kepentingan sumber daya manusianya. Kira-kira di 10 pondok pesantren itu ada kira-kira pondok yang punya basic poliklinik. Maka kemudian kita bisa mengintervensi, Kiai silahkan berikan kepada kami santri terbaiknya yang kira-kira kuat biologinya, kuat kimianya, kuat fisikanya, kuat sainsnya. Nanti kita akan tes untuk memilih fakultas kedokteran. Supaya nanti kalau kembali bisa mengabdi di rumah sakitnya pesantren. Lalu 4 tahun kemudian kelihatan bahwa inilah desain kita dalam rangka melahirkan kampung santri, ekonominya maju, sumber dayanya maju, kemudian kesehatannya maju juga. Nah itu yang kira-kira didesain untuk tahun 2025 sebagai improvisasi dari program kemandirian pesantren itu. Itu program kampung santri ini harus banyak diketahui oleh pesantren karena program Kementerian Agama ini kan sasarannya jelas ke pesantren-pesantren. Tapi bagaimana Kiai memberikan apa yang harus dilakukan oleh pesantren-pesantren sekarang untuk bisa kemudian terlibat di hal ini? Jadi pertama sebelumnya di program kemandirian pesantren itu memang harus ada pemisahan kekayaan. Yang mohon maaf selama ini masih bercampur baur antara kekayaan yang dimiliki oleh kiai secara individu dengan pesantren sebagai institusi atau lembaga. Nah makanya di program kemandirian pesantren itu rekening yang disampaikan kepada kami itu harus rekening yang memang atas nama unit usahanya, bukan rekening yang dimiliki oleh para pengasuh pesantren. Nah inilah kemudian kita kuatkan supaya suatu waktu nanti itu benar-benar terpisah yang mana kekayaannya kiai sebagai individu dan yang mana kekayaannya pesantren sebagai organisasi. Sehingga nanti kekayaannya pesantren sebagai organisasi itu bisa berbagi kesejahteraan dengan guru-guru yang lain. Kira-kira begitu. Ini nanti teman-teman yang di dunia pesantren juga bisa men-sharing apa yang disampaikan oleh Kiai Basnang ini sebagai motivasi pesantren tetap menjadi pelopor keilmuan sekaligus membentuk tadi SDM yang kualitas juga ekonomi yang kuat. Tapi berbicara pesantren juga Kiai, apakah hari ini pemerintah dan pesantren sudah melakukan hal ideal untuk entah dunia kolaborasinya atau peraturannya, apakah sudah mencapai titik ideal atau belum Kiai? Iya, tentu kalau kita bicara soal titik ideal tentu memang menuju kesempurnaan pasti pelan-pelan. Tetapi sesungguhnya sudah banyak hal yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Misalnya, pertama kita melakukan kolaborasi dengan kementerian. Contoh misalnya kita melakukan kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sekarang kan sudah berpisah, Kementerian Pariwisata tersendiri dan Ekonomi Kreatif. Itu apa? Ada program namanya Santri Digitalpreneur. Santri Digitalpreneur adalah program yang diinisiasi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif bersama dengan Kementerian Agama. Pondok-pondok yang mendapatkan bantuan inkubasi, lalu kemudian dilatih santri-santrinya untuk mempromosikan produk-produknya pesantren. Lalu kemudian bukan hanya mempromosikan produknya pesantren, tapi juga yang sangat penting adalah bagaimana mereka bisa mempublikasikan apa yang pesantren lakukan di tengah-tengah masyarakat. Konkret misalnya di pesantren Al-Muhajirin Purwakarta, itu tahun lalu bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif melatih kurang lebih 40 santri di sekitarnya untuk bagaimana caranya men-taping, bagaimana mengambil gambar, bagaimana memvideokan, bagaimana kemudian me-YouTube-kan pengajian-pengajiannya Kiai.
Sehingga kemudian nanti pengajiannya tidak hanya didengarkan oleh internal santri, tapi juga nanti oleh masyarakat dan publik. Gitu. Memang kendalanya itu kadang memang pemahaman terkait perekaman dunia digital, kemudian diupload itu kan sangat minim, masih sangat minim lah untuk pemahaman tersebut. Termasuk memang dalam implementasi program non-degree, program beasiswa santri berprestasi dan abadi pesantren itu, kita bekerja sama dengan Universitas Kompas universitas yang di Serpong itu, kita melahirkan 70 anak-anak yang dilatih selama 1 bulan untuk melakukan penguatan berkait dengan IT, kemudian kembali nanti ke pondok pesantrennya, tadi melakukan hal-hal percepatan berkaitan dengan publikasi di pondok pesantren. Saya tuh ada teman juga tuh yang pernah alumni di situ. Itu 70 orang kalau nggak salah. 1 bulan. Di Universitas Multimedia Nusantara. Itu internasional kalau salah. Iya, itu. Dan itu keren produk-produknya anak-anak. Dan bisa dilihat di YouTube itu, misalnya kebetulan yang dapatkan bantuan waktu itu juga pondok pesantren, kebetulan kami pesantren As'adiyah itu ada alumninya 2 dan sekarang mengembangkan itu YouTubeisasi itu keren sekali. Ternyata pas teman saya yang ikut pelatihan itu, ternyata dia yang megang akun medianya pesantren. Katanya. Saya ini dilatih di sana segala macam di Serpong. Dan itu profesional. Profesional. Jadi membayangkan kira-kira anak-anak tetap pakai peci, tetap pakai sarung, tidak kehilangan identitas Indonesianya, tapi cara pandangnya itu jauh ke depan. Jadi pada satu sisi tetap bertahan keindonesiaannya, tetapi tidak kehilangan, tapi tidak tertinggal dari sisi kemampuan wawasan globalnya, wawasan internasionalnya. Dan saya kira inilah yang penting bagi sebuah bangsa, tetap kita bertahan tradisi kita, tapi juga kita memiliki cara pandang yang jauh ke depan. Itu. Baik, tapi di satu sisi pasti punya harapan tersendiri Kiai terhadap dunia pesantren. Nanti bisa melalui kebijakan yang akan dibuat ke depannya, atau secara tidak langsung pesantren ke depannya akan seperti apa dan sebagaimana ini. Nah, ini kita patut mengucapkan terima kasih karena sebenarnya Pak Menteri Agama sedang mengikhtiarkan untuk mewujudkan Direktorat PD Pontren menjadi unit eselon 1. Sebelumnya juga Gus Yakut Holil Komas juga sudah mengumandangkan itu, lalu tapi kemudian belum sempat berhasil, lalu kemudian diisukan lagi hari ini. Kita tentu sangat berharap bahwa ketika pesantren menjadi unit eselon 1 berarti ada harapan untuk bertambahnya modal pesantren dari negara. Karena otomatis nanti ada unit eselon 2, ada unit eselon 2 yang lain, yang kemudian dengan pertambahan anggaran itu berarti kita bisa berpihaki guru-guru kita, seperti apa ke depannya guru-guru di pondok pesantren mendapatkan sertifikasi Ustadz Guru, kemudian seperti apa kira-kira biaya operasionalnya pesantren itu ada dari negara, sehingga ketika menjadi unit eselon 1 harapannya modal negara banyak untuk pondok pesantren. Semakin banyak modal negara untuk pesantren berarti makin kuat kira-kira masa depannya pesantren. Luar biasa ini langsung dari beliau Kiai Basnang bahwa santri ini harus terus, fasilitasnya sudah lengkap, fasilitas sudah lengkap, informasi juga sudah banyak tersampaikan, tinggal santri ini ayo bareng-bareng kita ambil kesempatan ini supaya lebih maju. Jadi kan memang yang menjadi kelemahan atau mungkin jadi apa ya, masih minim mungkin ya. Walaupun memang tidak pastinya ada jaminan untuk masa depan, misalkan setelah jadi santri, saya mau ngapain ya setelah jadi pesantren. Nah, itu yang menjadi banyak juga, saya banyak mengalami lah dengar-dengar dari santri, saya pesantren mau ngapain ya, saya karena tertinggal informasi segala macam itu. Jadi saya, Gus Dizul, mohon maaf itu tak benar sekali. Jadi pertama saya kira sudah saatnya pesantren tidak pesimis. Sudah saatnya pesantren, santri dan keluarga besar pesantren untuk optimis pada apa yang diikhtiarkan oleh negara. Jadi santri-santri hari ini tentu berbeda pada masa kita, tapi santri hari ini adalah santri yang benar-benar negara hadir, sehingga harus optimis bahwa masa depannya itu insya Allah dijamin oleh negara.
Tahun 2023 itu sudah implementasi dana abadi pesantren. Ya. 1000-an santri, 1020 santri kalau tidak salah, itu diberikan beasiswa untuk lanjut studi ke perguruan tinggi ekselon di tanah air. Ada ke UI, ada ke UGM, ada Fakultas Kedokteran di UIN Jakarta, ada di ITS Surabaya, ada di Airlangga Surabaya. Sesuatu yang dulu tidak bisa tersentuh. Iya, betul. Tetapi sekarang sama haknya anak-anak tingkat ulia dengan anak SMA unggulan manapun di sebuah kota. Kemudian yang kedua, bahwa juga masa depannya para kiai, tentunya ustadz di pondok pesantren, bahwa mungkin kita ini kan tidak sejahtera. Insya Allah mohon doakan. Negara sekarang sedang berjibaku, seperti apa kira-kira negara mengangkat harkat, martabat, dan kesejahteraannya di pondok pesantren. Yang kita ikhtiarkan adalah kira-kira tahun depan ada bisa sertifikasi ustadz ustazah di pondok pesantren. Ketika ada program sertifikasi itu, berarti haknya ustadz ustazah di pondok pesantren sama haknya dengan guru-guru yang ada di sekolah, dan tentu juga madrasah-madrasah yang dibawa Kementerian Agama juga. Baik, ini udah cukup panjang pembahasan tentang pesantren. Terakhir Kiai, mungkin ini harapan dan doa yang mungkin bisa Kiai sampaikan kepada kita semua, pada saya, kemudian para santri dunia pesantren, apa yang harus kita persiapkan, apa yang diharapkan juga pada Kiai. Iya. Jadi pertama, ayo mondok. Ayo mondok dulu. Ayo mondok, ayo mondok, ayo mondok. Yang kedua, ini kan di setiap keinginan kita untuk memajukan pesantren, seringkali muncul banyak isu-isu. Isunya kekerasan seksual di pesantren, kekerasan fisik di pesantren, perundungan, pembulian. Mohon maaf seluruh masyarakat di penjuru tanah air untuk tentu tetap selektif memilih pesantren. Bahwa ada pesantren yang mengajarkan mungkin kelompok-kelompok kanan, ada yang mengajarkan tidak mencintai bangsa dan negara. Oleh karena itu kepada publik, kepada seluruh masyarakat, ayo pilih pesantren yang memang di satu sisi dikuatkan moralitasnya, akhlakul karimahnya, pada sisi yang lain dikuatkan ke Indonesiaannya. Nah, tentu kemudian bagi pondok-pondok pesantren yang belum terdaftar di Kementerian Agama, ayo daftarkan ke Kementerian Agama supaya sah di mata negara. Saya kira begitu, Gus Izul. Siap, Kiai. Mungkin banyak insight yang perlu kita dapatkan, kemudian motivasi dari perjalanan beliau dari santri yang hidup dari sebuah kampung di Sulawesi Selatan, kemudian sekarang menjabat PD Pontren di Kementerian Agama. Mungkin banyak insight itu yang perlu kita terapkan ke depannya. Dan podcast hari ini kita cukupkan karena cukup waktunya. Terima kasih kepada teman Diptok Indonesia. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.